Orang tanya saya, pendeta, pernah ada di Alor? Iya, bercerita sedikit lah tentang Alor. Saya bilang ada banyak, tapi saya omong 3. 1, saya bilang dong begini. Kalau mau tahu tentang Alor. Alor itu orang pergi dengan curiga, tapi pulang dengan air mata. Pergi curiga, Bapak. Kita pikir ini suang gimana, yang baik mana, yang tidak baik mana. Tapi pulang menangis, Bapak, menangis. Itu orang nanti lo baik, nah. Tepuk tangan dulu. Itu pertama. Kedua, saya bilang kepada orang, hey, kalau kamu mau tahu dunia, cukup tahu Indonesia. Kami banyak sekali. Tapi kalau kamu mau tahu Indonesia, cukup di Alor. Cukup ke Alor. Alor terlalu banyak. Jangan ajar tentang kebinekaan. Alor tempatnya. Kesimpulannya ringan. Kalau mau tahu dunia, cukup di Alor. Ini Alor, Pak. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Tuhan cipta kita manusia ini melihat ke depan. Ada leher yang sedikit lentur supaya sesekali lihat di belakang. Tapi bukan tiap hari jalan di belakang begini. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Tapi lagu dunia saja dia bisa menyanyi jang baleke. Oke, yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Dan inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta ke Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah. Gampang kok susah. Susah kok gampang. Gampang kok susah. Jemaat, tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang mebung paksa pak mangga kok berbuah? Yang pernah? Dengar, ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin kok tidak? Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya dia pun buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak. Oh, kamu pernah makan? Mau berbuah itu harus mau berbuah tapi tidak melekat kepada Tuhan, sedang berbuah apa? Melekat. Untuk melekat, tadi saya suka tahu tadi siang, mesti menjaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, supaya karena tempat di mana engkau berdiri itu mau percaya Tuhan. Bukan terang, gelap, terang. Yang terang, kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Saya mau tanya, terang dan gelap bisa bersatu? Tidak kok bisa? Tidak bisa. Saya mau tanya anak muda dulu. Anak muda, terang atau gelap? Amin. Terang, yes. Mantap. Oke. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Ada kok tidak? Dong ada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Rahasia negara apa yang kamu omong mesti di dalam gelap gulita sana? Coba kasih tahu saya. Mau berbuah itu menjaga kekudusan supaya bisa melekat dengan Tuhan. Amin. Jemaat, anak sekolah minggu saja tahu berbuah bagi Tuhan gampang. Langsung tepuk tangan. Tunggu, sabar. Yesus pokok. Yesus
Pasti. Itu dong yang pakai semprot kok cepat. Berbuah itu proses, bukan mau cepat-cepat kok lari. Jemaat. Anak SD kelas 4 saya tahu kalau di pohon itu, di tanaman itu, bagian tanaman, bagian pohon yang mencari makanan, dia pun nama? Dia pun nama? Akar. Setelah dapat makanan, dia kirim ke batang. Di daun ada proses apa? Nanti setelah proses fotosintesis itu baru dia kirim di bagian-bagian supaya buah keluar. Pakai proses. Banyak orang Kristen, termasuk ini orang persekutuan doa, tidak mau berproses. Sakit kepala sedikit berdoa dalam nama Yesus. Tidak bisa. Proses bukan protes. Nah, sekarang kalau berbuah itu baru Tuhan dipermuliakan. Saudara menyanyi, tapi kalau tidak berbuah Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara ibadat tiap hari, kalau tidak berbuah Tuhan tidak dipermuliakan. Lantas unsur-unsurnya disebutkan dalam pembacaan tadi. Tetapi buah roh ialah satu, apa? Kasih. Hukum Taurat ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal dua kata, dua kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, K-A. Kas. Ini pupuk kimia semua ini. Kasih itu sabar, tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Yang berpukul dari suami ada. Yang suami pukul istri ada. Tapi rajin persekutuan doa. Bakal lain dengan tetangga, bakal lain dengan ipar, tapi bersekutu terus. Baru menyanyi, kasih itu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dengar, jemaat. Orang mengasihi Tuhan, kenapa? Kenapa? Karena dia tahu dia berasal dari mana. Itu yang saya pun maksud. Maksudnya orang mengasihi Tuhan kan dia tahu dia datang dari mana. Tidak usah ngomong dia dari Tuhan. Ini orang dong ini. Hei, kita mengasihi Tuhan karena kita tahu kita pun asal, tahu diri. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Makanya kita mengasihi, kita asal dari mana. Kita mengasihi sesama. Karena, kenapa saya harus mengasihi Pak Ketua Klasis? Bukan karena dia Ketua Klasis, tetapi karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Makanya saya harus mengasihi. Amin kok? Nah itu. Sekarang, saya ingin menjelaskan dua hal. Kalau mengasihi Tuhan, karena kita tahu kita berasal dari mana. Mengasihi sesama, karena kita tahu pada dia ada gambar rupa Allah. Lalu kita di mana? Pertanyaan itu menarik. Untuk kita jawab begini. Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri atau orang lain? Kita lebih mengasihi diri. Alkitab bilang, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang. Kalau kita mengasihi diri, apakah kita mau hati terluka? Mau ada kepahitan? Mau sakit hati? Kalau begitu saya mau tanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Ero, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Ero? Kenapa pendeta Yandi yang rugi? Setiap kali sebut Pak Ero pun nama, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali orang ngomong Pak Ero pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Ero bilang selom Pak Pendeta, saya pun hati senang kok tidak?
Kalau saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Ero. Amin. Karena kita tidak mau simpan kepahitan di sini. Jemaat, ada orang yang kita tidak suka? Dia ada di sini sekarang? Coba lihat dia. Kenapa lihat saya? Kenapa saudara mengasihi orang lain tidak bisa? Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, kan kita tidak mau simpan kepahitan di sini. Amin, kau tidak? Banyak orang tidak mengasihi diri. Kok tiap hari mabok? Mau mengasihi diri dan kemabukan. Jadi kalau setelah banyak itu daging ayam itu tidak enak. Dia hanya bilang, super mie. Ayam saja tolak. Itu mengasihi diri. Kok ke mana? Betul kok tidak? Ya, cek kita pun diri. Ada mengasihi diri kok tidak? Amin kok? Saya mau tanya, anak-anak. Kamu mengasihi diri kok? Kalau kamu mengasihi diri, kamu buat apa? Satu. Yang paling gampang, kalau mengasihi diri buat apa? Coba, satu. Jaga diri dari omong yang jelas. Kejahatan apa? Omong-omong yang jelas. Sabar, masih tanya dong. Kalau kamu mengasihi diri, kamu bikin apa? Apa? Itu jaga diri. Jangan. Oh, di sini ada yang tukang iri. Kalau kamu mengasihi diri, kamu bikin apa? Omong. Apa? Apa? Kenapa? Saya pusing lah. Jemaat. Satu saat orang tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kira-kira yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu apa? Tuhan bilang, tanya lupa diri. Waktu orang tanya, yang paling baik itu apa? Tanya lupa diri. Kalimat itu ingin menunjukkan begini. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi kalau tanya, apa yang paling baik? Tanya yang kau diri. Mau orang buat apa ke kita? Kalau tidak mau dimaki, jangan maki. Ibu tukang maki kuti. Amin kok? Nah itu baru buah ada. Amin kok? Amin kok tidak? Oke. Sekarang kedua, hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Kalau begitu, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang begini, pakai tua klasis, saya terlalu hargai Bapak, tapi saya sudah lihat Bapak punya sifat asli begini. Maaf Bapak, maaf. Itu bukan kasih. Itu namanya apa? Emosi. Egois, itu namanya ego. Saya omong di mana-mana, dengar. Jemaat. Yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih yang tidak terpatahkan adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu? Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu mama dong sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Kami suami ada, mama ada sakit melahirkan di dalam kamar, kami ada taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, bayang. Sebilang Yesus lah dia bayangkan, kira-kirain anak pemuka mau ikut siapa? Jemaat, kasih tahu itu anak kecil, itu yang penari-penari dong, kasih tahu. Waktu kamu baru lahir itu,
Kamu hanya tahu tidak tahu apa-apa. Kamu sudah ini. Waktu kamu menangis itu, orang tua hanya pikir, kalau bukan lapar, pasti basah. Pasti apa? Ada 3, tapi nanti saya tambah 1. Lapar, baru dia menangis. Basah, baru dia menangis. Yang ketiga, mungkin tak salah, hanya dia menangis. Betul ke tidak? Dan keempat, mungkin dia punya nenek minta tambah nama. Di sini juga ada begitu. Yang anak menangis dengan dia pun nenek, ini nenek pun ada. Nah, itu yang tadi beragama tapi tidak beriman, itu yang itu sudah itu. Ya, ini anak dong waktu menangis. Anak-anak, kamu pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur karena dia pun anak. Betul ke tidak? Jam 3 pagi itu masih ada orang tua gendong-gendong dia pun anak begini toh. Sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali orang tua dong dipaksa lagi menjadi penyakit. Apa? Penyamun lagi. Penyanyi bukan penyamun. Iya nih. Seringkali orang tua dan dipaksa menjadi makanya ibu-ibu pelagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana pergi gitu aja. Tapi sudah, jangan bikin masalah demam tua jangan. Jemaat. Kasih tahu itu anak kecil, kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa omong. Betul kok tidak? Atau siapapun anak yang lahir langsung bilang yes. Tidak ada. Tidak tahu omong toh. Orang tua ajar dong mbak omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dong su SMP SMA su lancar mbak omong. Ada suka mbak omong dari orang tua. Dong lebih suka omong deng. Nah, sekarang saudara lihat, tidak tahu mbak omong. Kita ajar omong, sulancar bawa omong, lebih suka bawa omong dan kawan daripada yang kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia orang? Kenapa kasih makan orang? Coba. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin kok? Kasih tidak terpatahkan. Anak kecil itu, kamu itu yang tadi menyanyi cepat-cepat itu. Kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapapun anak yang lahir langsung bilang, putar ke kiri. Orang tua itu ajar kamu jalan, pegang di tangan ini baru bilang te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi dong su SMP, su SMA, su bisa jalan. Ada suka jalan deh orang tua? Dorang lebih suka jalan deh. Lihat, manusia tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan, su bisa jalan, lebih suka jalan dan teman dong. Siapa suruh kasih makan itu manusia dorang? Kenapa kasih makan dorang? Kenapa tidak suruh dia teman yang kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak Amin kok? Makanya orang tua itu kadang-kadang bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa. Pernah dengar? Orang tua itu kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang utang untuk anak-anak. Betul ke tidak? Anak-anak, kamu ada pegang HP? Utang, itu HP utang. Anak-anak, ada yang pergi sekolah bawa motor, pergi gereja bawa motor, utang. Kok orang tua mana yang beli motor cash? Coba kasih tahu saya. Utang. Padahal beli motor baru bukan antar mama pi menyanyi di gereja teh, dia antar calon mama. Sutato itu nona pun nama, baru itu nona nikah dengan orang dari sebelah. Ini anak dong ini. Jemaat, anak-anak, orang tua bilang begini, busuk-busuk juga kamu itu kita pu anak. Pernah dengar itu? Pernah tanya kembali orang tua kenapa bilang kami busuk? Itu kasih yang tidak dibatasi. Amin kok?
Jadi kalau di persekutuan dong, dia suka marah-marah. Di gereja kok omong sedikit marah-marah, banting itu puni kursi dong, dia mau keluar, kok bikin gereja sendiri dia. Itu yang kasih. Kasih itu tidak terpatahkan. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak pernah akan berubah menjadi kebencian. Amin kok? Amin apa? Oke, itu satu. Kasih itu, buah roh itu satu apa? Jangan cepat-cepat. Kasih, sama-sama. Kedua, jangan cepat-cepat. Sukacita. Terus kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat, sukacita dan senang beda kok sama. Sukacita dan senang beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Beda kok sama. Kok dia tulisan sama beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan. Tapi sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Yang kita tidak tahu hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa, baik waktu senang maupun waktu. Tapi dengar, banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan sukacita. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Amin kok? Sukacita, bukan senang. Banyak orang ini pergi gereja cari senang. Banyak orang pergi persekutuan doa cari senang. Banyak orang menikah cari senang, bukan cari sukacita. Akhirnya ada masalah sedikit, mau baku bunuh, kau bilang, tidak cocok Bapak. Nah itu hari lu cocok. Sukacita itu sikap terhadap keadaan. Amin kok? Jemaat, senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan sampai lu baru naik ini ban pikir ada naik oto. Orang kesehatan lu bilang kebersihan adalah bagian dari iman, tapi bersih itu bukan iman, bagian. Amin kok? Jendela itu bagian dari rumah, tapi jendela itu bukan rumah. Jadi kita tanya, tinggal di mana? Di jendela. Begitu? Tidak bisa. Jelas kok? Tapi banyak orang di dunia ini cari senang, bukan sukacita. Jelas kok? Tetapi buah roh ialah, pertama tadi apa? Dua, tiga, damai sejahtera. Tidak usah tera-tera di situ. Ulang, damai Baik, jemaat, hafal. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Nah dengar, jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi kita tidak semuanya tidak semuanya manis. Jemaat, pernah sakit gigi? Enak. Itu orang yang menyanyi bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa. Sakit gigi ini kita tidak bisa tidur Bapak. Kepala di bawah, kaki di atas, putar-putar. Orang putar lagu di sebelah itu kita yang tersinggung. Jadi sakit fisik, sakit hati juga. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil air, dia taruh gula banyak, manis tinggi, baru dia kumur-kumur. Terus kita tanya, Bapak,
Kenapa sakit gigi mah ada kumur-kumur air gula? Dia bilang, biar kau ulat dong ame manis-manis ini kok. Untuk kesembuhan, kadang-kadang di obat harus pahit. Amin. Jemaat, pernah dapat bakalai dari pendeta? Oh, saya ganti sah. Anak-anak, pernah karena kamu tidak tahu hafal perkalian, ibu guru marah untuk mendatangkan kebaikan. Amin toh? Anak-anak, pernah dapat marah dari bapak mama untuk mendatangkan kebaikan. Anak-anak, pernah orang tua ngomong kamu tidak dengar kau banting pintu kamar? Itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kadang-kadang istri itu harus dapat marah dari suami untuk mendatangkan, karena tiap hari dia hanya TikTok. Di sini ada ibu-ibu TikTok. Ada di sini itu ibu-ibu. Yang sedikit-sedikit, hai guys. Nah itu suami mau kasih dia kok guys terus. Nah, hai guys. Sekarang waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pun dapur pun kotor. Suami langsung bilang kas mati. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang pendeta mesti marah. Berhenti jalan-jalan. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Ini jemaat dong ini. Dong pikir kalau pendeta yang baik itu ikut sadom pemau. Saya tanya jemaat, pendeta yang baik itu bagaimana? Dong bilang ikut jemaat pemau. Tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhan pemau. Syukur-syukur kalau pas dan jemaat pemau. Betul kok tidak? Dong kok tidak? Saya bilang, Bapak, awas jemaat marah. Sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa? Saya kasih tahu orang. Tuhan Yesus yang Tuhan saya ini juga ada orang tidak suka dia. Bahkan sampai bunuh toh. Apalagi hanya modal kita pendeta begini semua mau suka kita. Jemaat. Saya kasih tahu jemaat ya. Pendeta Yandi ini di dunia dia paling takut kalau jemaat marah. Saya biasa-biasa saya paling takut itu kalau saya punya istri yang marah saya. Pulang mau tidur di mana Bapak? Siapa yang urus? Untuk mendatangkan kebaikan itu. Stop! Betul atau tidak? Untuk mendatangkan istri mana yang suami mabok tidak? Terus sayang, terus. Itu istri baik. Baik atau tidak? Suami mana yang dia pun istri pikir aja juga pakai celana karet yang begini. Suami bilang mentah. Itu baik itu. Itu baik atau tidak? Untuk mendatangkan kamu itu barang untuk mendatangkan jemaat, bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua ini. Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Amin kok tidak? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin kok tidak? Saudara tahu saya jadi pendeta tahun 2004. Satu tulisan saya bilang begini, ini hari jadi pendeta, ini hari kita masuk menjadi kelompok orang bersalah. Khotbah panjang salah, khotbah pendek salah, rapi salah, tidak rapi salah, di rumah terus salah, keluar terus salah, bergaul salah, tidak bergaul juga salah, gondrong salah, botak salah, ada kumis salah, tidak kurus salah, gemuk salah tuh. Jadi kalau hidup hanya untuk memuaskan orang, kita terus besar. Yang kita harus lakukan adalah bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dia mau bilang itu, stop. Betul kok tidak? Bapak awas kok dia tersinggung. Dia tersinggung. Kan dia tersinggung tanda dia masih hidup. Karena orang mati tidak pernah tersinggung. Betul kok tidak? Itu penting. Ini jemaat, ini Bapak Camat, ini jemaat dong ini. Kalau dong suka satu pendeta kok pas mau mutasi, dong menghadap klasis sinode. Bapak klasis, Bapak sinode, tolong jangan kasih pindah pendeta dulu. Jangan dulu kasih pindah. Kenapa? Kami masih membangun. Oh, dia kepala tukang. Dia kepala tukang, kalau pindah pembangunan tidak. Itu kalau nggak ada suka. Dong kalau tidak suka itu, dong pikir ambil. Gitu. Untuk mendatangkan jemaat. Kalau hari ini kita tanya Tuhan Yesus, seperti apakah Tuhan Yesus mengasihi saya?
Dia tidak jawab. Dia tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Itu kasih yang terlalu besar itu di sini. Jadi kalau kita marah itu dengar. Suami marah itu istri dengar. Tapi bukan mabok baru marah. Apalagi marah di pinggir jalan. Ada dia ke tempat marah toh. Panggil om bapak mama. Dan sampai saya falungkul lu. Jelas kok? Itu buah dari apa? Roh. Nah, sumber apa? 1, 2, 3, 4. Kesabar. Dalam Alkitab, sabar itu bukan berarti menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab, sabar itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Tes kawan di sebelah. 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang sudah bertahun-tahun kok kita marah-marah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang kita pun mau habis masa suka kita berhenti oleh pas buang sudah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah lama sekali kok kita supaya malas, tapi firman Tuhan bilang sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada majelis itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada anggota persekutuan doa itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada suami itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri terlalu tapi firman Tuhan bilang, amin toh? Amin kok tidak? Sabar. Menyanyi itu juga butuh sabar. Walaupun engkau menjengkel, tapi saya sabar. Jemaat, kalau hari ini saudara berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kesabaran. Dia izinkan ada masalah supaya engkau memiliki kesabaran. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Ada nona-nona muda dan bilang, saya bilang, Bapak, saya ini pasti akan menikah dengan laki-laki yang baik. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kan saya tiap hari berdoa, minta Tuhan kasih saya laki-laki yang baik. Pasti Tuhan kasih yang baik, karena saya orang baik. Terus saya bilang, itu bisa begitu, tapi ada satu hal lain. Apa? Untuk orang baik ke ibu ini, kadang-kadang Tuhan titip orang gila satu, yang ibu mesti latih Betul atau tidak? Ada yang dia punya suami begini untuk melatih kesabaran. Amin kok tidak? Jemaat, dulu itu sama dengan itu hari. Iya, itu sama kok tidak? Dulu ada satu binatang di dunia yang dia punya nama ayam.
Sekarang juga ada tuh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Betul kok tidak? Akhirnya itu ayam yang hanya ayam itu menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang membuat kita manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Betul kok tidak? Tapi membedakannya itu gampang. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah ada? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih satu dong. Ayam kampung itu kita pelihara lama-lama pun 6 bulan juga dia masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual dibanding ayam potong dia lebih mahal atau lebih murah? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Nah ini ayam ini sabar mengikuti proses. Beda dengan ayam potong. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat, tapi ini ayam ini orang pigas motor di samping kandang, besok itu ayam mati, ibu mati, itu ayam mati. Mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor dia kaki patah. Karena ini ayam tidak sabar berproses. Anak muda, kamu ini jam buru-buru menikah, tidak usah buru-buru. Tahan sedikit. Apa yang terlalu kau mau cepat-cepat? Proses dulu. Saya kasih tahu anak muda dong. Anak muda, kamu kira menikah itu enak? Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pun lebah, tinggal dia pun lebah. Jambur. Jemaah. Kita mesti kasih tahu kita pun anak muda dong. Ini anak muda dong masih muda, madom bikin pacaran ini sama kayak orang tua dong. Dong ke tante-tante. Ada yang pacaran sedang siap memang dong pun anak pun nama. Jadi saya pun nama Yandi, saya punya pasangan nama Antoneta. Maka kami sepakat anak nama Yanto. Ini masih pacaran ini. Asli itu tidak usah buru-buru, tidak usah sekolah. Tidak usah buru-buru. Proses dulu, anu kok. Tidak mau berproses tapi sama tang. Nama siapa? Omong saja, nama siapa? Siapa? Arka besar mau jadi apa? Tentara. Nah, mau jadi tentara itu latihan fisik, push up, lari, bangun pagi lari dari sini pikolana pulang kembali latihan fisik. Oh kan tiap hari lu duduk di sini tiba-tiba mau proses. Ya kok tidak? Di sabar itu ada proses. Betul kok? Nama siapa? Arya. Kenapa kok satu Arka satu Arya? Saya mau jadi apa? Apa? Polwan. Latihan Adi. Siap. Kita sekarang ini yang sipil, bahkan kami pendeta ini juga ayat tentara semua. Pak pendeta bisa tanggal 4. Nanti datang siap. Bukan mau polwan kok siap-siap saja. Latihan Bapak. Mama. Proses. Jemaat. Saya tegur ini orang tua don di kampung. Gara-gara harus sepotong ringan sah. Gara-gara don di pasar ini don bawa telur ayam kampung 4 jual 1 butir 2.500. Kalau 4 dapat uang 10.000 ini 7.000 doran beli pulsa. Tinggal 3.000 ini don beli super mie. Saya bilang, Mama, Bapak, di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana Mama bawa telur asli jual untuk beli gambar telur? Mau jadi apa ini? Padahal gambar telur itu hanya setengah. Ini sama dengan kita bawa pisang di pasar, pulang beli keripik pisang. Orang tidak mau berproses tapi mau makan, bagaimana? Saya marah beberapa jemaat gara-gara syukuran. Bapak, yuk besok kita Bapak bisa pimpin ibadah di rumah. Apa jadi? Mau ibadah syukur apa? Syukur ini wisuda Bapak. Siapa wisuda? Saya. Hai, wisuda apa? S2. Hai, Bapak kuliah kapan?
Kuliah tidak pernah tiba-tiba wisuda. Ini negara Indonesia hancur ini dengan orang begini. Tidak pernah kuliah tapi tiba-tiba wisuda, gelar tempel banyak-banyak. Proses dalam kesabaran. Amin kok? Amin kok tidak? Kalau tidak, saudara, kita akan berjumpa dengan masalah-masalah. Orang mau dapat uang cepat, tidak mau proses, pasti utang. Kalau tidak di sini tahu petugas. Petugas apa? Hafal betul. Kalau bukan petugas, tipu. Kalau tidak tipu, paling tinggi apa? Curi. Kalau tidak mau berproses, tapi amin kok. Saya kasih tahu orang di kampung dan bilang, bendahara atau siapapun yang ada uang, kalau ada orang datang mau pinjam uang, kok dia sebutkan ini kalimat, tidak usah kasih. Yang omongkan mana? Kalau dia datang dan bilang, Papa, ini kalau bisa kasih pinjam kita sedikit, nanti baru ini. Nah, itu kata nanti baru ini, tolong jelaskan Pak, tolong jelaskan. Karena dia kasih kabur aja, nanti baru ini, nanti. Ini itu dia maksud apa? Nanti baru ini. Kenapa bukan nanti baru itu? Tapi nanti baru ini. Nah, itu cuma salah. Jadi saudara-saudara, ajar kita anak dong kok proses. Bisa kok? Dalam proses itu jelas dengar. Contoh. Di altar ini ada katekisasi kok. Berapa lama? Berapa kali tidak ikut pertemuan tidak boleh sidih? 3 kali. Terus ada orang tua datang menghadap pendeta. Mam pendeta, nanti Desember ada tabis sidik kok. Yo, kenapa? Saya punya anak itu, yang dokter itu, yang sekolah dokter itu, yang sekolah di Bandung itu. Wah, itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Nanti Desember dia mau datang. Wih, puji Tuhan dia datang lihat bapak mama. Itu sudah, itu yang kita mau datang kok. Kalau pendeta mau datang tabis memang dia. Oh, tidak bisa begitu Pak. Orang lain pun Anda boleh ikut setengah mati. Dia terlalu apa kok datang tabis? Dia terlalu apa? Orang lain pun ini ikut setengah mati ini. Begitu omong begitu dia bapak tersinggung. Kalau kami tidak bisa kami keluar. Yang penting ini, bila perlu katekisasi yang 1 tahun, 3 tahun. Kok kita ajar membunuh orang ke apa? Ada ajar untuk baik. Ini datang kok. Bagaya. Baru nanti mulai omong jasa. Itu hari kalau bukan dia pun nenek dong yang kasih tanah nanti. Dia pun nenek di mana? Jelas kok. Saudara bisa bayangkan. Di jemaat itu rupa-rupa kalau kita tanpa kesabaran. Ada orang di jemaat ini yang kalau dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada kok tidak? Sabar. Ada yang bertanya, dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada kok tidak? Sabar. Ada yang semua program di seluruh dunia ini dia usul kas habis. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang pusing kikir tidak ada. Ada kok tidak? Sabar. Ada yang pas kegiatan itu dia tidak ada. Pas makan tiba-tiba dia sampai. Ada kok tidak? Sabar. Jadi apa yang tidak ada di jemaat? Ada yang tukar tersinggung. Tuh manusia pun tersinggung dalam jemaat itu. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sabar. Amin kok tidak? Ada yang dengan sombong bilang begini, Pak Pendeta, saya kau sekiri betul. Nanti berkanan lagi. Kayak lagu saja. Ada yang bilang, Bapak, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi kalau saya Sumara, Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Harus jelas dia malaikat atau Lucifer. Supaya obatnya itu jelas. Tetap ada kok tidak? Sabar. Jangankan orang lain, mama mantu saja kadang-kadang tapi sabar. Sabar ini di jemaat itu kadang-kadang aneh. Di sini ada hari pasar kok tidak, pasar mingguan begitu. Ke Senin, kalau pasar minggu hari apa? Oh, Senin. Itu kesempatan dia beli baju merah, rok hijau, sendal. Baru dia mau pakai di mana? Satu-satunya tempat untuk dia bisa tunjuk baju, rok
hijau. Sendal itu di gereja. Nanti semua duduk dulu, tiba-tiba dia sampai. Duduk 5 menit, tiba-tiba. Ada kok tidak? Itu ibu ada di sini. Tunjuk sama dia. Sabar. Sabar. Ini ada gereja yang di pinggir jalan kok. Yang dia punya jendela menghadap ke jalan ada. Yang oto satu lewat kan begini. Oto satu lewat dong. Pendeta bilang, ini oto lewat dong tetap. Hanya mata yang sabar. Terlalu banyak ini hal yang menyangkut sabar ini Bapak. Amin kok. Sabar, sabar. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Sabar kalau pakai bahasa Abu bilang apa? Sabar juga. Apa Mama? Apa? Oh itu. Sabar. Sabar apa? 1, 2, 3. Kenapa ngomong cepat-cepat? Damai. 4, 5. Kamu ada orang ini yang terlalu baik, tidak pernah berkelahi dengan siapapun, rajin gereja, tidak pernah bikin kerusuhan di kecamatan dan desa, tapi itu orang terlalu sekikir. Itu yang nama tidak ada kemurahan. Ada kok tidak orang sekikir? Ada kok tidak? Wih, orang kalau sekikir itu aduh susah. Hampir-hampir sampai persembahan juga dia sekikir. Itu tangguh persembahan datang, kalau Tuhan pun saya sekikir apalagi manusia. Itu tangguh persembahan datang dia hanya bilang, saya hanya kasihan dia itu kalau kita ibadah 10 kali, dia pulang dia jangan begini. Ini pendeta kau khotbah hanya omong uang. Saya kasih tahu saudara, di dalam kita pun tradisi bergereja, persembahan itu dia pun kata dasar apa? Sembah, bukan sumbang. Atau ada yang di sini dia pun di tata ibadah tulis bilang persumbangan. Sembah. Datang sembah itu kita datang dalam kemurahan. Saudara pernah alami kok tidak? Rencana isi uang ini ternyata yang masuk itu uang lebih besar. Wih, saya pernah alami, wih. With stress. Stress. Ini saya melayani 5 tahun di Sabu ini. Kalau musim timur itu terlalu berat. Ini kapal mau maju, ke mundur, ke maju. Wih, kalau dulu lihat kok ada pendeta di atas datang dan bilang, Bapak, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, Bapak. Di laut itu ibadah. Yang menarik itu pas bagian persembahan. Di bagian persembahan itu, saudara. Apalagi kalau dia pun lagu mulai dengan di tengah ombak dan arus. Itu kami pun tangguh. Kami tidak pakai tangguh persembahan, tidak pakai. Memang pertama di kapal kan tidak ada tangguh persembahan. Gereja apa yang di kapal? Kami pakai dos. Kenapa dos? Ibadah di tengah ombak itu. Yang petugas persembahan datang, kita isi tangan begini, mau dapat berapa saja, semua langsung masuk. Tidak lewat otak dia. Beda ibadah di darat, beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Ibadah di darat ini, yang bawa persembahan datang, kita isi tangan dalam saku begini, kayak agak lama. Selama lebar mata ke putar 2-3 kali. Ini mata kayak ada firasat tuh. Dia angkat begini, dia isi, yang petugas lewat baru dia kaget. Hi, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Ini nih yang biasa buat kalau kita ibu-ibu mau pergi gereja singgah dikit. Singgah di kios untuk apa? Tugas kas besar atau kas kecil? Oke, kita pun kemurahan ini berat. Saya satu kali acara di Sulawesi Utara, Kota Membago atau Gorontalo saya lupa. Ada anak-anak kecil ini, perempuan, dia ikut jemput saya. Dari pas jemput makan siang saya tanya, adek, tidak sekolah ini hari?
Dia bilang, saya izin pendeta. Oh, izin untuk apa adek? Mau jemput pendeta. Aduh adek, terima kasih banyak, terima kasih. Terus saya tanya, adek nanti besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Aduh, pendeta berdoa adek jadi pendeta. Tapi adek, pendeta mau kasih ingat, kalau adek mau kaya, yang menjadi pendeta, jangan jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Kenapa? Kenapa? Karena saya bilang begini, pendeta hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Persembahan jemaat itu kalau dalam rupa uang, itu uang merah yang gambar proklamator, itu jarang pergi gereja. Yang paling banyak masuk itu yang Patimura, pahlawan nasional, penuh perjuangan. Saya bilang, ada tahu kenapa Patimura pegang dia tangan begini, pegang dia parang begini? Karena ada yang ramas-ramas itu uang sampai Patimura punya pedang hampir patah. Tapi saya bilang, adek, yang pendeta mau omong itu adalah penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-hambanya sampai kapan. Ya kalau ada pendeta sekikir ini, aduh, ini manusia takut ini. Amin kok. Saya harus kasih tahu kita. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Satu hari Tuhan Yesus ditanya dengan satu pertanyaan penting. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan itu gampang dia pun jawaban, tapi resikonya berat. Kalau Yesus bilang begini, boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Yesus bilang begini, kasih tunjuk kepada saya itu uang untuk pembayaran pajak. Dong kasih tunjuk. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Dia bilang kaisar. Tuhan bilang begini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada kaisar pun luka, kasih dia. Tapi Alkitab bilang begini, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan, bukan uangmu. Bukan uang. Saya umum persembahan bicara tentang diri, bukan uang. Supaya jangan ada orang yang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja, tapi saya pun persembahan pi. Di surga tidak ada kios jual supermi. Jelas kok. Tuhan minta kita pun diri. Kalau diri saja bisa kita berikan kepada Tuhan, apalagi dan terlalu bagaya. Amin kok. Kemurahan. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena Tuhan lebih dahulu bermurah hati atas kemurahan. Lebih dari kemurahan. Tuhan sangat bermurah hati toh. Amin toh. Nah, seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kebaikan. Dengar. Kebaikan itu respons. Sama-sama. 1, 2, 3. Kebaikan. Respon terhadap apa? Terhadap kasih karunia. Terhadap apa? Saya kasih contoh begini. Saya pakai contoh. Anggap saja, saya dengan ini adik yang baju hitam ini, anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon. Saya bilang begini, adek, sebentar malam jam 12 tolong ketemu saya di depan gereja Kameng Kakali. Kira-kira dia mau kok tidak? Dia mau kok tidak? Di dia rumah dia ada piara ayam 1. Kami dua tidak kenal. Tapi dia rumah kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak. Kalau begitu saya ganti pertanyaan. Saya mau beli kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau kok tidak? Terus saya beli kasih dia oto baru 1 Pajero Sport. Harga sekitar 700 juta. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya pergi ke rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa kota Kuju dia baik begini? Karena dia lebih dahulu menerima sesuatu yang cuma-cuma. Kasih karunia itu cuma-cuma. Amin kok. Kalau begitu saya mau pakai pertanyaan begini. Sabar. Saya mau kasih pertanyaan begini.
Adik bisa dapat 10 HP, tapi ganti uang 1000, itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Tapi kan hanya 1000, tetap bayar. Oke. Kalau begitu tidak usah bayar. Adik tolong pikas pindah itu motor saja, dapat HP, cuma-cuma? Tapi kan tidak bayar. Tetap ada jasa toh? Cuma-cuma itu. Ini dia pun nama, cuma-cuma. Kasih. Anto, kasih kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih cuma-cuma. Menanggapi kasih karunia yang cuma-cuma itu, kita berbuat baik. Amin, kok tidak? Itu yang dia pun nama kebaikan. Kebaikan itu jangan pencitraan. Ada orang yang ini, saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kalau lihat dekat tetap don cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi di bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat dong pemuka terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong yang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kebaikan itu jangan pura-pura, Bapak. Amin kok? Ingat, tidak semua senyum tulus. Betul kok tidak? Kita datang, kita bilang, slow, dobel, slow. Kita sudah lewat bersepari. Hidup ini, kalau tidak ada kebaikan dalam diri kita, hidup stres, tertekan, Bapak. Tidak mampu terima apapun dari orang lain. Nanti orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur, Pak. Orang lain beli motor. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Lama-lama kita beku. Kok kalau kebaikan tidak ada dalam kita puat ini, yang paling ada apa? Kepahitan. Oh, baik tidak di sini. Yang baik saya di sini. Orang omong yang baik itu dia terlalu pikirin tidak baik saja. Ada begitu di alor kok tidak? Di altar ada kok tidak? Laki-laki kok perempuan? Dia ada di sini kok tidak? Kita puas hati ini kalau makanya Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di sana terpancar kehidupan. Kalau hati tidak ada dia pun baik, yang muncul tidak baik semua. Betul kok tidak? Yang muncul tidak baik. Nah kalau hati yang tidak baik ini, roh mana masuk di hati yang tidak baik? Anu kok tidak? Sakit hati dan baik saja. Ini hati ini isi dan barang baik, isi dan barang baik, supaya kita hidup baik. Ada yang tukang maki kok, tiba-tiba dia kaget maki, ada pendeta di situ dia, ampun. Terus dia bilang, mama, ini hanya di mulut saja, di hati omong kok. Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari. Jadi hati ini jaga kok, jangan pahit. Ya, hati ini seperti lemari. Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Supaya waktu kita buka. Bayangkan kalau orang maki kita, kita isi. Kita jengkel siapa, kita isi. Buka pi kita yang lari, Pak. Bukan kita yang lari. Amin kok tidak? Jadi hati ini. Orang itu, saudara, saya bilang, ya, kelompok ibu-ibu dan bikin acara undang saya khotbah tentang realitas. Saya bilang begini, indeks bahagia dari ibu-ibu, lihat dari dia cara tertawa. Dong bilang, bagaimana Bapak? Orang kalau hidup itu makin realistis, dia pun tertawa itu agak lain. Itu dia hanya sedikit masalah dan petugas koperasi. Realistis, apalagi dia pakai daster baru dia gas. Tapi kalau dia cara ketawa bilang begini, tertekan, Bapak, tertekan. Betul kok tidak? Pokoknya orang kalau makin bahagia itu makin realistis dan kayak ada. Dia mau ketawa, tapi kalau dia ketawa kok, hidup tertekan. Yang penting ini. Orang kalau semakin realistis, kalau dia uang hanya bisa untuk beli kangkung. Aman toh. Kita ini terlalu banyak berusaha menipu diri. Tidak bisa, mah dia bikin juga bisa-bisa. Kalau tidak tahu, lebih baik tidak tahu, supaya aman. Anak-anak! Yang
Yang sekolah angkat tangan. Oh, saya pikir kamu sulibu. Kalau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang, siapa namamu? Pakai bahasa Inggris bilang, apa? Tepuk tangan, tepuk tangan. Dengar. Kenapa saya bilang begini? Ini anak dong pintar, tidak ke kami dulu. Bukan ke kami, ke saya. Saya belajar bahasa Inggris pertama kali itu tahun 89, pertama kali masuk SMP di SOE. Sampai hari ini saya tidak mengerti betul-betul dia. Baru masuk hari pertama ini guru tanya kami satu-satu, what is your name? Kami diam semua. Sampai saya pun teman ini dia berani, dia bilang, saya ibu, what is your name? Dia bilang, name saya 26. Nyeri Bapak, nyeri. Memang kalau tidak tahu lebih baik diam dia. Mau bahagia tapi saya senang dia pun polos. Kejujuran itu yang kau tidak tahu tidak usah. Betul kau ini negeri ini kacau kalau orang tidak tahu apa-apa mau bikin ke. Saya paling senang. Saya pikupan pertama saya tidak bisa pakai sumpit toh. Saya jepit begini orang sebelah yang kena. Jadi saya aja bilang tolong kasih saya forok supaya saya. Iya toh kau tidak tahu itu betul lebih bahagia. Betul kau tidak? Ini ada kepala desa ini. Dia bikin kerja bakti. Dia panggil RT semua yang kerja bakti. Semua RT kerja rajin, tapi ada satu ini yang lompat sana, lompat sini. Bapak desa marah dia, bapak desa. Goblok kau! Habis kerja bakti dia cari bapak desa. Dia, Bapak, tadi bapak omong saya goblok. Goblok itu dia arti apa? Bapak desa bilang, sini. Bapak desa taruh tangan di tembok kantor desa. Bapak desa bilang, coba pukul kuat, coba pukul. Dia pukul begini, bapak desa tarik tangan. Dia pukul kena. Tuh. Bapak desa bilang, itu namanya goblok. Dia bilang, terima kasih bapak, terima kasih. Pulang dia ajak anak semua kerja bakti. RT kerja bakti. Semua kerja bakti baru dia mau bikin ke bapak desa. Lihat anak muda satu kerja tidak betul. Goblok kau. Ternyata anak muda juga tidak mengerti arti kata goblok. Habis kerja dia bilang, Bapak, tadi bapak bilang goblok itu arti apa? Bapak RT bilang, sini. Tapi cari rumah tembok tidak ada. Tadi kan contohnya di kantor desa rumah tembok. Mau bagaimana? Sudahlah. Dia taruh tangan di sini. Baru dia bilang, coba lu pukul kuat, lu pukul kuat. Pukul dia tarik tangan kena di sini dia jatuh. Waktu bangun dia bilang, itu namanya goblok. Kebaikan ini mesti tulus. Tidak tahu ya bilang tidak tahu. Anu kok tidak? Kalau kita mau supaya orang puji, aduh. Berat. Anu kok? Jangan pura-pura. Itu penting kebaikan. Jelas. Satu. Kamu sudah tidur. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Yang kita di sini setia semua. Kesetiaan. Saya mulai dari penjelasan ini. Anggota sidi jemaat, penatua dia yang diperhadapkan. Pendeta suka tanya bilang, apakah jawabmu? Jawab bilang, ulang. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? 1. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya, walaupun di hadapan, apalagi di hadapan Tuhan dan jemaat. Lu percaya Tuhan mencipta yang pengakuan iman itu, yang diajarkan di katekisasi. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan berjemaat. Bukan ya habis hilang. Itu tidak setia itu. Ada yang ya habis hilang Bapak. Sampai dia sumati baru orang bilang, itu juga kita punya. Saya suka bilang di mana-mana. Ada orang ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal, Paskah. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1. Kalau Napas mulai 1 itu tiba-tiba ingat Tuhan.
Ada orang ini yang seumur hidup itu mungkin dia ikut ibadah di gereja mungkin 5-6 kali. Pertama waktu dia nikah. Itu nikah itu segabung memang dan baptis CD. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak CD. Keempat waktu anak nikah. Kelima itu memang kali waktu pemakaman dia. Setia. Ketiga, saya menjawab ya untuk diatur. Banyak yang sudah masuk tapi tidak mau diatur. Mau atur diri sendiri. Nah, manusia begini banyak masing-masing mau atur diri. Ini bagaimana? Kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari demi satu hari. Kesetiaan itu komitmen menyangkut diri, melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Itu kesetiaan. Tiap hari. Bukan sosok kali. Amin kok. Tanpa kesetiaan kita bermasalah. Kenapa? Sapu khotbah satu ini yang beredar luas. Saya bilang, nona-nona, anak muda, menikah dan pacaran itu dua hal yang beda. Kalau tanpa kesetiaan kita gagal. Masih pacaran itu laki-laki bisa datang bawa bunga. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Saya kasih tahu. 14 Februari itu hari apa? Hari Rabu itu hari. 14 Februari itu hari Valentine. Di hari Valentine laki-laki bisa datang bawa bunga, sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. Senikah 5-6 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ bilang, lu tumis kau makan, tadi saya sudah makan di kantor. Berubah bapak. Ini mentua kenapa? Masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Dia bilang, bak, lu bikin sapu ayam, pacaran. Sudah nikah, jalan sama-sama, kok istri terantuk di batu, dia, lu mata taruh di mana? Berubah bapak. Betul ke tidak? Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Siapa yang naik gitu? Itu perempuan belum jatuh, laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang dia minta tolong, non, yo, jatuh dulu. Semenikah kau naik motor, kau tiba-tiba tabrak anjing, kau jatuh. Laki-laki ambil motor, lupa ambil dia tuh istri. Istri protes bilang, bapak kenapa bapak ambil motor tidak ambil saya? Dia bilang, minta maaf saya, minta maaf. Mama sulunas, Mama sulunas dan gua mau ini motor. Masih 18 kali. Tanpa kesetiaan berubah bapak, berubah. Amin kok tidak? Ini ada satu istri ini, dia omong dia pun suami bilang begini, Bapak sudah tidak setia. Bapak sudah berubah. Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dia pun suami bilang, berubah bagaimana? Bapak, dulu ini bapak sedikit-sedikit so ajak mama makan. Nabas. Masih babi. Dulu sedikit-sedikit bapak so ajak mama beli pakaian RB. Kadang-kadang live RB bapak yang jawab bilang fix sayang, fix. Ada yang L buat istri kok. Dulu sedikit-sedikit kalau bapak datang bapak bilang tutup mata. Wah, sekarang bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah berubah. Dia pun suami bilang, mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pun istri bilang, jadi selama ini mama, bapak hanya umpan-umpan mama. Jadi selama ini bapak pikir mama ini ikan. Pas mau tidur, mentua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Dia pun suami datang mau buka begini, tidak bisa. Dia pun suami, mama, yuk buka dulu. Tidak, mama buka, kau tidur di luar. Mama, kenapa bikin bapak begini? Kita dua masih suami istri. Kenapa bikin bapak begini? Dia pun istri buka pintu, berbilang, bapak, coba bapak pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pun ikan? Di sini ada yang nelayan.
Tanpa kesetiaan tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Kita menyanyi dulu sambil tepuk tangan. Setia, setia. Setia sampai mati. Bapak-bapak dan di altar ini setia semua? Setia kok tidak? Bapak dan HP aman? Bapak dan ada bapak-bapak yang dia HP pola terlalu rumit. Orang pun itu kadang-kadang hanya begini, set ko, dia pun ada yang dia HP pakai sidik jari, kontak, hei. Dia polisi rahasia. Rahasia negara apa yang harus pakai Ada bapak-bapak ini, istri telepon, ada orang telepon, bukan ambil di istri sebelah. Dia langkah sedikit baru dia bilang, halo. Halo. Hati-hati Bapak, hati-hati. Saya baca satu status ini, saya rasa ke mana kok. Dia bilang begini, istri ambil HP kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu su hapus ko belum? Apa? Setia. Sama-sama 1, 2, 3. Makin setia seorang suami dengan Tuhan, makin setia dia terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Amin kok? Amin toh? Ibu-ibu! Ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami ini suka lihat ibu-ibu dong pakai pakaian bagus-bagus. Tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Dong tahu. Tapi dorang keluar rumah baru dorang pakai pakaian bagus-bagus. Padahal dong di pasar ketemu orang lain. Ketemu ojek, penjual ikan, dong pakai bagus-bagus. Di rumah daster. Itu juta robek di sini. Baru kita bilang, mama coba ganti. Kok hanya di rumah? Ibu-ibu, dengar, mulai besok di rumah pakai jas. Pas di pasar baru daster. Itu langsung terus di rumah sakit. Wih, memang tanpa kesetiaan tidak bisa, Bab. Tidak bisa. Tidak bisa. Jamaat, saya punya cerita. Apa cerita ini? Orang tanya saya, Pendeta Yandi, biasa minum kopi? Ya. Satu hari berapa kali? Pagi 1, sore 1. Berarti di rumah. Terus saya bilang, kalau di luar rumah lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih? Kalau di rumah hanya 2. Ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Saya hargai istri. Hargai bagaimana? Kalau saya bilang, mama, kopi 1 lagi. Tadi sudah, cukup, stop. Itu sama dengan takut istri. Bukan, saya hargai. Bapak, hargai bagaimana? Saya kasih tahu kamu. Kalau besok-besok saya sakit, itu ibu-ibu yang datang minta foto, itu don tidak urus saya. Saya pu istri bilang, stop, cukup, dia yang urus saya. Betul kok tidak? Besok-besok kalau saya mati, ibu-ibu yang minta foto dari saya itu paling-paling hanya kasih kita pu foto di Facebook. Tulis RIP dengan emoticon orang menangis itu. Baru dia tulis bilang, pernah bersama-sama di Mebung. Tapi yang lanjutkan kita pun kredit motor itu.